Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Anda harus tahu bahwa Penatua Cui tidak mementingkan diri sendiri dan tidak akan menyalahkan pemimpin sekte sama sekali. Bahkan jika Guru Liu Sitong adalah pemimpin sekte yang baru. Lu San hanyalah murid luar. Tidak peduli hukuman apa yang diberikan padanya. Yang paling bisa dia lakukan adalah dikeluarkan dari sekte Xian. Tapi Liu Sitong tidak bisa melakukannya. Dia sekarang juga murid diaken, dan dia juga murid tercinta dari pemimpin sekte. Lu San, jika kamu mengeluarkan barang-barangmu dengan patuh dan menjelaskan dengan jelas, Penatua Cui mungkin bisa menyelamatkan nyawamu. Wei Qing berkata pada Lu San, aku tidak punya apa-apa. Lu San berkata dengan tegas, mata Wei Qing sedikit menyipit. Lalu dia menarik Lu San ke dalam pelukannya. Sebelum Lu San sempat bereaksi, cermin perunggu sudah muncul di tangan Wei Qing. Apa ini? Wei Qing bertanya. Lu San sedikit panik dan tidak tahu harus menjawab apa untuk beberapa saat. Biar ku lihat. Ketika Liu Sitong melihat ini, dia melangkah maju untuk mengambil cermin perunggu itu. Wei Qing melintas dan menatap Liu Sitong dengan dingin. Liu Sitong, apakah kamu ingin mengambilnya dan kemudian menghancurkan buktinya? Bukti apa yang harus kuhancurkan? Liu Sitong berpura-pura tak bersalah dan berkata, ini hanya cermin perunggu. Apa hebatnya? Saya benar-benar tidak berpikir saya memperhatikan nafas api di cermin perunggu ini. Api pamungkas di cermin perunggu diserap dan dimurnikan oleh Chen Ping, jadi tidak ada api pamungkas lagi. Justru karena itulah Liu Sitong menolak mengakuinya. Ya, ini cermin perunggu biasa yang saya gunakan untuk berlatih. Tidak ada api pamungkas sama sekali. Ketika Lu San melihat ini, dia bereaksi dan berkata dengan keras. Wei Qing mencoba menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam cermin perunggu. Tetapi meskipun formasi cermin perunggu berkedip, tidak ada api yang muncul. Kali ini, Wei Qing sedikit malu dan bingung, tunjukkan padaku cermin perunggu ini. Penatua Cui mengulurkan tangannya dan berkata, Elder Cui, tolong lihat. Saya pikir pasti Lu San yang melakukannya dengan cermin perunggu. Wei Qing menyerahkan cermin perunggu itu ke tangan Penatua Cui dengan hormat. Setelah Penatua Cui melihat cermin perunggu, alisnya langsung berkerut dan wajahnya menjadi sangat jelek. Kalian tetap di sini, yang lain segera keluar dari sini. Penatua Cui menunjuk ke arah Wei Qing, Liu Sitong dan Lu San dan meminta semua orang untuk pergi. Kakak senior Qian, kamu baik-baik saja, berhentilah menangis. Chen Ping dengan lembut menghibur Qian Xiu, karena Penatua Cui meminta semua orang untuk pergi. Itu membuktikan bahwa ledakan Ziwo tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang pergi. Pergilah dan tunggu aku di luar. Aku yakin Penatua Cui akan segera mengambil keputusan. Wei Qing meminta Chen Ping keluar. Setelah semua orang pergi, Penatua Cui melambaikan tangannya dan langsung membentuk formasi. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi dalam formasi. Melihat pemandangan ini, ekspresi Liu Sitong dan Lu San tiba-tiba berubah. Anda harus tahu bahwa Penatua Cui tidak mementingkan diri sendiri dan tiba-tiba membentuk formasi. Jika dia mengambil tindakan terhadap mereka dan langsung menghukum mereka sesuai dengan aturan sekte Xian, maka mereka benar-benar akan membuat langit dan bumi tidak merespon. Begitu pula bumi dan bumi. Bumi tidak akan berfungsi. Liu Sitong, apa yang terjadi dengan cermin perunggu ini?
Penatua Cui bertanya dengan wajah muram kepada Liu Sitong. Penatua Cui, aku juga tidak tahu. Bukankah ini milik Lu San, digunakan untuk berlatih? Liu Sitong berkata dengan sok. Penatua Cui menamparkan wajah Liu Sitong, dan kemudian berkata dengan kejam, "Dasar kentut, aku sendiri yang mengukir formasi di cermin perunggu ini, dan menyegel api pamungkas di cermin perunggu ini. Tujuannya adalah untuk memungkinkan murid-murid berbakat menggunakan cermin perunggu untuk berlatih, sehingga mereka dapat lebih cepat memahami dan menguasai api pamungkas dari sekte api ungu kami." Bagaimana hal sepenting itu bisa sampai ke tangan murid luar? Ketika Penatua Cui mengatakan ini, Liu Sitong sangat ketakutan hingga wajahnya berubah warna. Dia tidak menyangka bahwa cermin perunggu ini sebenarnya dibuat oleh Penatua Cui sendiri. Cermin perunggu ini juga diberikan kepada Liu Sitong oleh tuannya, sehingga Liu Sitong dapat membantunya dalam kultivasinya. Bagaimanapun, dengan cermin perunggu ini, dia dapat berhubungan dengan api tertinggi sepanjang waktu, dan dia dapat berlatih lebih cepat. Tanpa diduga, Liu Sitong benar-benar mengeluarkan cermin perunggu dan menggunakannya untuk menyontek selama penilaian. Liu Sitong tiba-tiba berlutut di depan Penatua Cui dan berkata sambil menangis, "Penatua Cui, murid ini salah. Cermin perunggu ini diberikan kepada saya oleh guru untuk kultivasi saya. Itu hanya karena Lu San sekarang berada di alam kesengsaraan tingkat 6 dan belum mampu menguasai nafas api dan tidak pernah bisa lulus ujian untuk menjadi murid batin. Jadi aku meminjamkannya cermin perunggu. Saya tidak menyangka Lu San benar-benar akan menggunakan cermin perunggu ini untuk menipu selama penilaian, menyebabkan api pamungkas di tempat penilaian meledak dan menyebabkan kerusakan pada formasi penilaian." Pikiran Liu Sitong juga cukup fleksibel. Dia tidak menyangka akan bereaksi begitu cepat dan menemukan cara untuk menghindari situasi. Lu San, sebaliknya, memandang Liu Sitong dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka Liu Sitong akan bereaksi begitu cepat, dan bahkan menyalahkan dirinya sendiri. "Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" Penatua Cui bertanya. "Semua yang dikatakan muridku adalah benar. Aku tidak akan pernah berani menipu Penatua Cui." Liu Sitong berlutut di tanah dan berkata, "Lu San." Penatua Cui berteriak, dan Lu San sangat ketakutan hingga dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Saat ini, Liu Sitong terus mengedipkan mata pada Lu San. Sekarang, selama Lu San mengurus semuanya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Lu San menatap mata Liu Sitong dan tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain menolak. Bahkan jika Liu Sitong mengaku, itu tidak ada gunanya baginya. Mungkin dengan menjaga Liu Sitong tetap hidup, saya mungkin memiliki kesempatan lain di masa depan. Elder Cui, saya terobsesi sejenak dan menggunakan api pamungkas di cermin perunggu untuk meningkatkan aura api pamungkas di tempat penilaian. Para murid juga hanya ingin meningkatkan aura api mereka, sehingga semua orang gagal dalam ujian. Dan hanya saya yang lulus ujian sekte dalam, sehingga saya bisa pamer. Tanpa diduga, kesalahan operasional menyebabkan semua api pamungkas di cermin perunggu keluar, dan menyatu dengan api pamungkas di tempat penilaian, menyebabkan ledakan. Murid pantas mati, mohon minta Penatua Cui untuk menghukum saya." Lu San mengambil sendiri semua tanggung jawabnya. Ketika Liu Sitong mendengar ini, dia menghela nafas lega. "Penatua Cui, Liu Sitong pasti yang menghasut masalah ini. Jika tidak, Lu San tidak akan berani dan harus menghukum Liu Sitong." Wei Qing melihat ini dan buru-buru berkata kepada Penatua Cui, "Jelas Liu Sitong menghasut Lu San untuk melakukannya. Wei Qing, jangan memfitnahku. Bukti apa yang kamu miliki bahwa aku memerintahkanmu melakukan ini?" Liu Sitong berteriak pada Wei Qing dengan marah. "Itu kamu, Lu San tidak punya nyali," kata Wei Qing.
Bukan aku, bantah Liu Sitong, keduanya sangat marah hingga tidak bisa berdebat. Baiklah, Penatua Cui berteriak dengan marah, dan mereka berdua langsung menutup mulut. Karena tidak ada bukti yang membuktikan hasutan Liu Sitong, mari berhenti berdebat. Kecelakaan kali ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Lu San. Mulai sekarang, Lu San tidak akan diizinkan untuk mengevaluasi murid batin selama 30 tahun. Liu Sitong, sebagai ketua pemeriksa, akan didenda 3 tahun jika hal seperti ini terjadi. Kata-kata Penatua Cui membuat Liu Sitong dan Lu San berlutut dan bersujud. Jika hal seperti ini terjadi, hukumannya pasti ringan. Meskipun Wei Qing tidak senang, tidak ada yang bisa dia lakukan, Elder Cui. Bagaimana dengan penilaian ini? Wei Qing bertanya, penilaiannya dibatalkan. Saya akan melakukan penilaian lagi setelah saya memperbaiki formasi penilaian. Setelah Penatua Cui selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, dan formasi itu secara otomatis dihilangkan. Dahi Liu Sitong dan Lu San dipenuhi keringat dingin, dan mereka menghela napas panjang.